Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asti Amanda Bakti dengan NPM 2108260170. Di sini saya akan membuat penjelasan mind map yang berisi tentang akne vulgaris untuk memenuhi tugas dermatologi. Akne vulgaris merupakan peradangan kronis folikel pilosebacea dengan penyebab multifaktor dan manifestasi klinis berupa komedo, papul, pustul, nodus, serta kista. Nah, pada umumnya akne vulgaris ini dimulai pada usia 12 hingga 15 tahun dengan puncak tingkat keparahan pada 17 hingga 21 tahun. Nah, akne vulgaris ini merupakan penyakit terbanyak remaja usia 15 hingga 18 tahun. Apa sih penyebab dan etiologi dari penyakit akne vulgaris ini? Etiologinya itu merupakan bakteri C. acnes yang biasa disebut juga sebagai Propionibacterium acnes yang merupakan bakteri gram positif batang anaerob. Apa saja sih faktor risiko dari akne vulgaris ini? Faktor risikonya itu terdiri dari intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau misalnya intrinsik itu dari dalam diri, ekstrinsik itu yang dari luar diri. Kalau misalnya faktor yang intrinsik itu merupakan genetik, ras, dan hormonal. Serta kalau misalnya dia faktor ekstrinsik itu berupa stres, iklim, kelembapan, kosmetik, diet, dan obat-obatan. Ada beberapa faktor patogenesis yang menyebabkan terjadinya akne vulgaris, yaitu pertama itu ada produksi sebum yang meningkat. Sebum itu apa? Sebum itu merupakan zat berminyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak di bagian kulit kita. Nah, kalau yang kedua itu ada hiperproliferasi folikel pilosebacea. Yang ketiga itu ada kolonisasi dari Propionibacterium acnes ataupun etiologi dari akne vulgaris tadi, atau ada juga sebagai proses inflamasi. Apa saja sih gejala klinis dari akne vulgaris ini? Nah, akne vulgaris ini mempunyai tempat predileksi di bagian wajah dan bagian leher ataupun di bagian punggung, dada, serta bahu maupun di lengan atas. Nah, kadang-kadang pasien yang terkena dari akne vulgaris ini akan mengeluh adanya gatal maupun nyeri. Nah, bagaimana cara kita untuk mendiagnosis dari akne vulgaris ini? Akne vulgaris ini ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik dari yang dilakukan oleh dokter. Nah, saat ini klasifikasi yang digunakan di Indonesia oleh FKUI untuk menentukan derajat akne vulgaris, yaitu ada ringan, sedang, serta yang berat. Nah, klasifikasi tersebut diadopsi dari second Acne Roundtable Meeting ataupun dari Southeast Asia. Dan dapat juga kita sebutkan di bagian tata laksana. Nah, tata laksana ini terdiri dari tata laksana akne yang bertujuan untuk pertama itu untuk mempercepat penyembuhan dari dan mencegah membentuknya akne vulgaris yang baru, serta mencegah dari jaringan parut yang akan timbul permanen. Apa saja sih tata laksana akne vulgaris secara garis besar? Nah, itu dibagi atas prinsip umum, terus itu dia ada juga berdasarkan penyebab, faktor-faktor, pencetus, serta ada juga karena patogenesisnya. Selain itu, kita juga akan melihat dari aspek psikologisnya, yang dimana nanti sebagian pasien akne vulgaris ini memiliki rasa malu yang berlebihan, rendah diri, terus dia akan perasaan cemas dan menyendiri. Nah, sehingga memerlukan terapi lebih efektif. Yang kedua itu untuk menentukan dari gradiasi dan diagnosis klinis. Tata laksana awam umumnya kita harus mencuci wajah minimal 2 kali sehari. Untuk penata laksana dari medikamentosa dari akne vulgaris ini bisa menggunakan beberapa obat yang bisa dilihat dari tabel. Nah, terus itu ada juga dengan tindakan yaitu kortikosteroid intralesi ataupun KIL, ekstrasi komedo, laser, misalnya laser V-beam, elektrosurgery, krioterapi, terapi ultraviolet, blue light, terus ada red light, dan ada chemical peeling dan lain-lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai mind map akne vulgaris. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.